Baik, pada kali ini kita lanjutkan kuliah kita mengenai evaluasi proyek tunggal. Apa yang ada di dalam pikiran kita bahwa kok ada evaluasi tetapi proyeknya tunggal. Sebenarnya ini adalah berkaitan dengan pada apakah saya mau membuat usaha atau tidak. Kalau membuat usaha tentu ada risiko. Kalau tidak membuat usaha tentunya kita simpan uang. Simpan uang ada lagi pertimbangannya, apakah di bank atau dengan portofolio atau emas atau memang simpan di bantal. Tentunya ini mempunyai ada perbedaannya. Nah, jadi di dalam apa ya? Di dalam apa namanya pertumbuhan uang, apabila kita melaksanakan suatu proyek, ya, misalnya ini ada modal kita, lalu yang menjadi persoalan bagi kita itu apa? Itu bisa kita buatkan di bank. Uang kita itu apakah di bank atau melakukan proyek? Kalau di bank risikonya kecil pasti, tapi kalau di proyek ada risiko. Nah, lalu di bank pertumbuhannya uang itu kecil. Pertumbuhan uang kecil. Kalau sekarang itu 1 tahun itu hanya sekitar 3-8% setahun. Bayangkan kalau duit kita cuma 100 juta, maka kita dapatkan hanya sekitar 8 juta setahun. Paling maksimum 8 juta setahun nilai deposito, ya. Jadi pengembalian modal tentu lambat ini. Dan boleh dikatakan kalau 8 tahun, 100 dibagi 8 itu udah berapa tahun itu. Dan ini sudah lebih kecil ini dibanding dengan inflasi. Nah, sehingga kita ini adalah sangat sulit kita sekarang menabung uang di bank dengan harapan kita itu ada pertumbuhan uang. Sangat sedikit. Ada pertumbuhan uang, tetapi nilai uang itu, nilai tukar uang semakin rendah seperti yang sudah kita kuliah yang lalu. Nah, lalu kalau ada proyek, tentunya ada pertumbuhan uang, ada peluang yang lebih besar pasti. Pasti peluangnya ada yang lebih besar. Kalau tidak kan nggak mungkin kita bicara proyek, ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada pekerjaan seperti itu, apa sih yang kita ambil? Apakah dengan bunga bank? Apakah dengan menyimpan di bank atau kita tanam uang itu pada proyek? Kita lihat di sini. Ini A, ini B, ya. Ini ada kemungkinan A sama dengan B, atau A lebih kecil daripada B, atau A lebih besar daripada B. Nah, biasanya yang diharapkan itu adalah kondisi seperti ini. A lebih besar, ini yang seharusnya adalah ini. A lebih kecil daripada B. Nah, inilah yang akan kita pilih. Nah, jadi kita lihat di sini, ini pengembaliannya. Kalau begitu, pertanyaan kita apa? Berapa besar sih pengembaliannya? Itu aja. Nah, berapa besar sih kalau kita membuat proyek, berapa besar pengembaliannya? Nah, gitu ya. Itu secara umum, ya. Lalu di sini analisa pertumbuhan uang untuk kegiatan ekonomi diukur dengan nilai ekivalensi. Nah, ini kembali lagi bahwa uang itu kita ukur dengan ekivalensi nilai. Saya kira Anda sudah belajar kemarin dan sudah bisa menggunakan Excel, ya. Sudah bisa menggunakan Excel, tetapi Anda juga saya harapkan bisa menggunakan kalkulator, ya. Karena nanti ketika ujian ini kita hanya menggunakan kalkulator, ya, nggak bisa menggunakan nggak bisa menggunakan laptop. Nah,
Jadi analisa pertumbuhan uang untuk kegiatan ekonomi diukurkan nilai ekivalensi. Apa aja sih yang perlu? Pertama, informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam pengembalian investasi yang dijalankan dalam bentuk presentase atau periode. Nah, jadi di dalam cash flow itu harus kita lihatkan seberapa lamakah ini pengembalian uang. Itu yang dilihat dengan tingkat kemampuan atau selalu disebut dengan I ya. I itu interest atau berapa persenkah pengembalian uangnya. Ingat ya, pengembalian investasi itu kalau kita selalu sebut mengembalikan uang gitu. Berapa lama sih uangnya kembali gitu kan. Nah, itu. Informasi tersebut juga menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modal dan berapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, jadi cash flow ya, cash flow ya, ini adalah merupakan satu pembukuan yang dimana kita lihat aliran uang itu yang masuk dan yang keluar ya, yang masuk dan yang keluar. Uang masuk tentunya itu adalah hasil daripada pendapatan kita, hasil penjualan kita, ya itu uang masuk. Uang keluar tentunya adalah semua biaya yang kita butuhkan, biaya yang kita butuhkan untuk menghasilkan suatu produk kita. Itu kuliah yang lalu juga udah kita sampaikan ya. Nah, jadi semua biaya-biaya itu kita kumpulkan dan semua pendapatan kita kumpulkan dan kita lihat. Ya, harus jelas di situ. Nah, lalu ekivalensi nilai umumnya nilai ekivalensi cash flow dicari dengan menggunakan suku bunga I sebagai faktor penentunya. Nah, ini nanti akan kita lihat seberapa besar sih aliran uang itu. Nah, di sini ekivalensi cash flow dicari dengan menggunakan suku bunga sebagai faktor penentunya. Jadi maksudnya nanti akan kita lihat uang masuk dengan yang uang keluar itu seperti apa uangnya, ya. Nah, ini ada beberapa kriteria ya. Ada yang disebut dengan internal rate return. Internal rate return yaitu satu indikator yang menggambarkan kecepatan relatif pengembalian modal dari suatu proyek investasi. Nah, IRR ya. Nah, inilah yang harus kita lihat. Ini namanya kalau saya selalu sebut dengan pertumbuhan uangnya seberapa sih gitu. Ini berapa ini pertumbuhan uang? Ini adalah pertumbuhan uang. Nah, lalu ini ada disebut dengan MAR, minimum active rate of return, adalah tingkat pengembalian minimum. Nah, ini tingkat pengembalian minimum. Nah, ini nanti menyangkut kepada cash flow juga ya. Cash flow daripada itu ya. Nah, misalnya suatu rencana investasi secara ekonomi dapat dikatakan layak atau possible itu jika IRR-nya lebih besar daripada MAR. Nah, jadi minimum active rate return itu adalah berapa besar sih pengembalian yang kalau kita lihat berdasarkan kepada perhitungan kita. Jadi misalnya gini, oh ini biar untung saya harus dapat minimum lah pengembalian modalnya itu adalah 100 juta per bulan gitu. Nah, tetapi kita tidak mau kalau cuma 100 juta per bulan kan kita tidak mau. Kita harus lihat lebih besar dari itu lagi. Seperti apa IRR-nya. Itu nanti kita lihat seperti apa MAR ya. Nah, jadi seperti apa sebenarnya MAR? MAR itu ditentukan adalah secara subjektif ya, secara subjektif melalui suatu pertimbangan tertentu, misalnya berapa besar suku bunga, kemudian biaya-biaya lain untuk investasi. Suku bunga ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan modal kita, ya bukan biaya ya, modal. Kenapa? Karena modal kita itu kan harus ada, biasanya modal itu tidak mungkin kita
ambil dari duit kita sendiri. Itu harus ada uang dari bank. Ya. Dan itu harus diperhatikan. Lalu biaya lain dikeluarkan untuk investasi, lalu ada faktor risiko. Faktor risiko, ini yang harus kita lihat. Jadi sebagai seorang ilmuwan, biasanya faktor risiko dia itu bisa dia buat secara pertimbangan berdasarkan kepada pemikiran. Tapi kadang-kadang ya bagi pengusaha faktor risiko ini dia intuisi aja. Waduh, ini walaupun misalnya diberitahu oleh berdasarkan hitungan ini resikonya terlalu besar loh Pak, ini begini-begini. Tapi kadang-kadang para pengusaha enggak, faktor risiko seperti itu enggak. Ditanya kenapa? Ya udah, saya yakin itu risikonya enggak sebesar yang kamu hitung gitu. Bisa. Nah, itulah namanya pengusaha ya. Pengusaha itu kan dia gambling juga bisa ya. Jadi MAR itu adalah suku bunga, kemudian biaya-biaya, dan faktor risiko. Nah, jika CC, ya, biaya dan Al sama dengan 0, maka MAR sama dengan I. Maka jika MAR sama dengan I ya, tentunya ya, karena ini 0 ya, ini 0, maka ini sama dengan itu. Itu jika ya. Nah, jika MAR lebih besar daripada I, maka itu dikatakan crucible. Jadi ingat bahwa di dalam satu proyek itu kita harus mengatakan bahwa proyek itu jalan atau kita mau menginvestasi uang jika MAR-nya lebih besar daripada I atau tingkat pengembaliannya itu lebih besar daripada bunga bank. Nah, itu dia. Itu salah satu ya. Nah, lalu faktor risiko daripada suatu pengusaha itu adalah risiko dari usaha ya, tingkat persaingan usaha sejenis dan gaya pemimpinan ya. Ini coba lihat ya. Ini semua perlu pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahamannya. Seperti apa sih faktor risiko itu dilihat? Misalnya dari risiko dari usaha, tingkat persaingan usaha. Nah, jadi risiko usaha itu maksudnya adalah apakah usaha kita itu memang dibutuhkan orang atau seperti apa ya, tingkat daripada permintaan. Lalu usaha sejenis sudah ada tidak? Nah, lalu bagaimana kalau misalnya usahanya sudah ada, bagaimana kita mau bersaing di situ? Kalau sekarang itu namanya inovasi apa yang harus kita buat? Improve apa yang harus kita buat daripada usaha lain selain daripada itu? Ini harus dipikirkan. Nah, kemudian gaya pimpinan perusahaan. Jadi maksudnya manajemen daripada perusahaan itu kadang-kadang kan perlu manajemen yang memang memberikan energi yang luar biasa kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, itu namanya manajemen style. Jadi bagaimana keterlibatan daripada setiap personal yang ada di situ untuk menghasilkan satu produk yang lebih baik atau paling tidak lebih efisien. Itu adalah gaya kepemimpinan. Nah, jadi di dalam manajemen style dikenal ada 3 kategori utama pimpinan, yaitu optimistik ya, most like, dan pesimistik ya. Ini sangat optimis, sepertinya oke-oke aja. Pesimis, aduh payah. Jadi MAR ditentukan secara subjektif. Nah, kita lihat tadi bahwa dia itu termasuk hal yang faktor risiko ya. Faktor risiko seperti yang saya sebutkan tadi bahwa itu kalaupun cara kita dengan hitungan ada, tetapi kadang-kadang bagi pengusaha itu yang enggak gitu. Jadi lebih subjektif ya. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor di atas ya, itu ya, MAR itu adalah subjektif, sedangkan IRR ditentukan dari estimasi cash flow investasi. Ini betul-betul hitungan kita. Kalau IRR ya, IRR itu hitungan kita. Nah, ini yang coba kita lihat. Nah, bagaimana metodenya? Bagaimana metode evaluasi profit daripada satu proyek tunggal ya?
Bagaimana? Itu pertama kita lihat nilai sekarang. Kita hitung nilai dari berdasarkan nilai present value, ya. Ini present value atau nilai yang akan datang atau nilai tahunannya atau nilai ERR-nya atau external rate return. Nah, external rate return itu nanti itu akan kita pelajari di sini ya. Lanjut kita lihat present worth. Metode ini adalah nilai sejumlah uang ya pada saat sekarang merupakan ekuivalensi dari cash flow aliran pada periode. Nah, ini kan saya kira ini Anda sudah bisa memahami ya present worth itu. Jadi misalnya ini adalah misalnya ini ada pengeluaran kita tiap bulan, ini pengeluaran ya, pengeluarannya tetap tiap bulan ya, atau lalu ada juga pengeluaran yang lain misalnya ya, yang variabel ya. Nah ini seperti ini, saya kira Anda sudah bisa ya, sudah melihat ini ada, kemudian ini dari yang lurus. Lalu kita sudah tahu apa pendapatan kita ya. Sudah ada pendapatan kita ya. Nah, sudah ada pendapatan kita. Nah, sekarang misalnya ini 0 tahun, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semua, ini kita dari nilai perhitungan yang kita buat ini kita hitung semua pada saat sekarang. Ini namanya present worth ya. Nah, itu. Jadi di present worth itu adalah bagaimana kita melihat keterkaitan ini, ekuivalensi uang yang ada ini, ya, sehingga kita lihat apakah dia ada keuntungan atau enggak, atau paling tidak kita sudah menentukan I. Nah, present worth ukuran kemampuan berapa banyak uang yang mampu dibayar oleh individu atau perusahaan untuk investasi melebihi biayanya. Nah, itu. Jadi uang itu kita melihat apakah ada berlebih atau enggak. Ya, berlebih atau enggak dari biaya. Itu ingat ya. Biaya itu harus lebih kecil dibanding dengan itu ya, dibanding dengan pendapatan. Kalau enggak pasti enggak untung. Ya. Nah. Lalu kegunaan dari present worth analysis digunakan untuk mengetahui nilai sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang. Ini kan nilai masa akan datang nih. Misalnya 1, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6. Ini semuanya kita hitung pada masa sekarang. Itu aja. Nah, bila present worth-nya itu pada I sama dengan MAR lebih besar dari 0, maka secara ekonomi ini layak. Nah, jadi kalau misalnya I lebih besar dari 0, ya, present worth-nya I sama dengan 0, tujuan kita tadi kan menentukan I. Ya, kita lihat di sini. Berapa besar sih harga I? Nah, jika I lebih sama dengan pada saat I, ya pengembalian lebih besar dari sama dengan MAR paling tidak, tapi present worth-nya itu lebih besar dari 0, maka ini layak secara ekonomi. Kita lihat. Nah, jadi ini ada beberapa ya. Ini tahun, kemudian present worth-nya. Kalau kita lihat di sini, ketika dia I 5%, 10%, 20%, 30%. Nah, apa yang dapat kita lihat bahwa present worth pada ini apabila present worth-nya itu pada tahun ke-10, coba kita lihat. Pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 dengan 5 itu ada di segini. Nah, pada tahun kalau dia I-nya segini 613 ya. Pertama kita lihat dulu. Uangnya itu adalah 1000 ya, 1000 di sini. Ini tidak ada suku bunganya ya, tidak ada pertumbuhan uang. Ini dapat sekian ya. Kemudian pada 10% pada umurnya itu sekian ya. Ini sekian dan ini sekian. Nah, apa yang dapat kita lihat ini
pertumbuhannya pertama itu ada 613 menjadi 385, ada 161 dan ada 272. Nah, jadi bukan berarti makin besar ininya makin baik itunya nilai present worth-nya ya. Nah, mari kita lihat contoh yang lebih lebih mudah ya. Sebuah proyek peningkatan produktivitas ya. Peningkatan produktivitas berarti kalau ada mau meningkatkan produksi ya, kalau kita meningkatkan produksi maka perlu biaya ya. Misalnya dia membeli alat, oke, kita beli alat sekian. Nah, peralatan tersebut memiliki nilai pasar 5.000 pada akhir 5 tahun ya. Tentunya kita harus tahu. Ini kita hitung ini proyek kita ini berapa tahun. Oh, kita harapkan proyek ini berjalan 5 tahun. Kita hitung 5 tahun. Pada saat 5 tahun nilai bukunya berapa? Nilai alat yang kita beli. Oh, tinggal 5.000 lah. Peningkatan produktivitas akibat daripada ini, produktivitasnya naik yaitu $8.000 per tahun. Jika mar perusahaan adalah 20% per tahun, apakah proposal ini bagus? Gunakanlah metode present worth. Nah, mari kita lihat diagramnya ya. Ini ada pendapatan 8 tahun. Ini proyeknya 5 tahun, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 itu ada pada saat mulai operasinya operasi peningkatan produktivitas itu. Setiap tahun katanya ada dapat 8.000. Tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, 5. Ini 8.000 ya. Lalu kita lihat nilai pasar. Nilai pasar daripada alat itu masih ada 5.000 5 tahun yang akan datang tapi. Oh, ini nanti kita jual 5.000. Inilah dia 5.000 ya, panjangnya itu tentu lebih kecil dibanding dengan 8.000 tentunya ya. Nah, lalu kita itu menggunakan modal ya. Modal tentu pengeluaran ya. Artinya dari sisi itu dia negatif, ini adalah positif ya. Ini adalah negatif ya. Nah, kita lihat ini 25.000. Nah, sekarang bagaimana jika marnya 20%, itu apakah proposal ini bagus? Nah, ini kita lihat. Nah, tentunya kita lihat itu present worth. Present worth-nya itu PW-nya itu adalah PW uang masuk dikurang PW uang keluar. Namun kita harus menghitungnya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan ekivalensi uang ya, ekivalensi uang berdasarkan waktu. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau misalnya ini 20% kita buat ya, pada saat 20% maka present worth-nya itu apa? Yang pertama paper A. Ini adalah apa? Ini paper A. Kalau A tadi kemarin itu sudah kita sebut bahwa dia itu adalah pengeluaran yang berterusan atau pengeluaran yang berterusan atau pendapatan yang berterusan. Ya. Yang tetap. Nah, misalnya nih 5.000, 8.000, 8.000, 8.000. Nah, berapa nilai 8.000 itu? Berapa nilai 8.000 ini? Selama 5 tahun nilai sekarang berapa? Akan ini P-nya berapa? Nah, lalu nilai daripada ini ya. Nah, nilai daripada harga daripada alat pada tahun kelima itu sekarang berapa? Kan gitu. Ini P yang 8.000 misalnya ya. Ini P yang 8.000 ditambah tentunya P yang 5.000. Nah, ini sekarang. Nah, P yang 8.000 itu tentunya kita bisa menghitungnya ya. Kita bisa menghitungnya. Saya kira Anda sudah bisa menggunakan Excel ya. Sudah bisa enggak menggunakan Excel? Saya yakin Anda sudah bisa menggunakan Excel-nya. Begitu juga dengan ini ya. Nah,
Berarti kan kalau kita lihat nilai ekivalensi uang yang 8.000 ini sudah bisa kita hitung dengan menggunakan Excel atau lihat daftar ya. Lalu yang P5.000 tentunya ini adalah nilai future ya. Berarti ini P nilai sekarang dibagi dengan per nilai future ya. Kalau ini kan kalau yang 8.000 kan P per annual ya, atau yang pengeluaran tetap pada periode tertentu sebanyak 20% dan 5 tahun ya. Ini juga adalah uang yang sekarang adalah 5.000 harga sekarang pada Maret 20%. Nah, itulah dia ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya investasi peralatan tentunya kalau kita beli tentunya di awal ya. Kalau di awal dia tahun 0 berarti itu pressure nilainya itu nilai sendiri, memang nilai sekarang dia, jadi nggak masalah lagi. Nah, kalau begitu maka nilai totalnya ini dapat kita lihat di sini bahwa ini adalah nilai pendapatan. Kalau kita lihat ini dia di sini ya, inilah nilai pendapatan ya, atau uang masuk dikurang uang keluar. Uang pendapatannya pada masa sekarang yang kita hitung ya. Oh ini nanti kita dapat 8.000 per tahun. Lalu nanti uang harga mobilnya itu nanti atau katakan saja lah biar mudah kalian ya. Mobil nanti tinggal 5 juta loh. Nah, tinggal 5.000. Tapi pendapatan kita setahun sekian. Nah untuk menghitungnya seperti itu ya. Nah ini berarti Anda sudah bisa menghitung ya. Proyek-proyek yang mungkin yang bisa Anda buatkan di rumah ya. Seperti apa ya kira-kira dasarnya apa sudah bisa kita melihatnya bisa keuntungan atau enggak. Inilah perhitungan secara ekonomi. Nah, jangan pula seperti orang-orang apa ya, ini kita kalikan aja 8.000, ini 8 juta kali 5, bahkan 5 juta, kemudian harga mobilnya sekian. Saya investasi sekian. Oh, untung nih. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Nah, kemudian ada obligasi ya. Itu kadang-kadang itu nilai obligasi itu adalah instrumen uang yang harus ditubuhkan oleh penerbit ya atau debitur ya. Jadi ini uang yang kita investasikan kepada satu siapa penerbitnya ya. Saya kira silakan Anda melihat seperti apa sih obligasi itu. Nah, kalau nilai obligasi itu kan penerimaan kita pada masa depan itu seperti apa? Apa pendapatan yang kita dapatkan dari situ. Nah, jadi itu obligasi dibayar dari pembayaran oleh peminjam ya. Jadi obligasi itu misalnya kalau bank ya, itu biasanya ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan ya, yang tentunya ini sudah di bawah OJK lah ya, OJK. Nah, jadi pembayaran bunga obligasi itu mungkin terdiri dari pembayaran bunga yang secara berkala ya. Jadi misalnya saya mau obligasinya itu 5 tahun. Saya mau beli saham 5 tahun ya. Lalu ada apa 5 tahun? Tapi saya mau ambil bunganya per tahun. Atau dapat juga obligasi itu ketika dihentikan atau dijual ya. Pemegang obligasi akan menerima pembayaran tunggal. Bisa juga seperti itu. Jadi bunga modalnya itu dan bunganya itu diambil pada saat akhir daripada Jadi ini saham ya. Silakan Anda belajar saham. Saya kira ini penting juga bagi Anda kita ikut saham, karena dari saham itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan keuntungan yang cepat ya. Tapi ada juga yang bisa membuat kita itu rugi sangat cepat, walaupun kalau kita lihat
dari OJK. Kalau misalnya itu sahamnya itu turun drastis, itu biasanya sahamnya itu disuspend dulu, artinya saham itu diberhentikan penjualannya. Nah, nilai obligasi itu dapat kita gunakan dengan dua jenis pembayaran ya, yaitu kalau kita lihat ini VN ya. VN itu adalah harga obligasi sampai jatuh tempo. Nah, ini. Lalu ini adalah C, itu coupon atau pembayaran bunga yang dinyatakan obligasi. Ini karena ada bunganya ya. Sedangkan ini ya, lalu ada R, yaitu suku bunga kupon. Berapa suku bunga kupon? Lalu ini kan per tahun atau per bulan, atau pokoknya ada periodenya ya, pada waktu tertentu. Nah, inilah dia. Ini mungkin suku bunga ini adalah yang ini tarif kupon yang setara dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk bank ya. Kita anggap setara dengan bank. Mari kita lihat ini. Inilah dia VN-nya ya. Harga obligasi pada saat sampai jatuh tempo. Nah, jatuh tempo maksudnya itu bisa kita minta uang itu kembali ya. Kalau di kita pemerintah juga banyak mengeluarkan obligasi karena utang pemerintah itu kan utang luar negeri, biasanya dalam bentuk dolar. Kalau utang dalam negeri itu biasanya dalam bentuk saham ya, obligasi juga. Nah, ini misalnya ada perusahaan membeli obligasi negara ya. Nah, kita beli negara itu kita utangin gitu. Negara kita itu kan banyak utang ya, tetapi yang paling banyak itu adalah utang dalam negeri ya. Utang dalam negeri yang biasanya dalam bentuk obligasi. Jatuh tempo dalam 8 tahun dengan nilai nominal 10.000. Perusahaan akan menerima uang tunai 10.000 saat jatuh tempo. Tingkat suku bunga nominal 8%. Pembayaran bunga dilakukan kepada pemegang obligasi setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan ini pembayaran bunga. Oleh karena itu setiap pembayaran hingga 2% dari nilai nominal. Ya, itu 2% itu ada 2% dari nilai nominal. Perusahaan ingin mendapatkan bunga 10% yang digabungkan dalam triwulan per tahun atas investasinya. Karena suku bunga dalam perekonomian telah meningkat sejak obligasi diterbitkan, berapa yang harus dibayar perusahaan untuk obligasi itu? Nah, kita lihat aja. Nah, R-nya katanya 2% tadi ya. Kita lihat itu. Z-nya atau nilai nominalnya itu uangnya itu adalah 10.000. Kemudian harga tebusan pada masa yang akan datang, suku bunga obligasi sudah ada ya, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat ini, kita lihat C sama dengan Z itu 10.000. Kemudian baru kita lihat nilai akhir. Nah, nilai akhirnya sudah kita lihat tadi ya, bahwa dia itu ini adalah 10.000 tadi uang yang kita kita ambil ya. Lalu dia itu ada 2,5%. Ini kenapa 2,5%? Karena 10% yang nilai apanya ya totalnya. Karena ini ada per triwulan periodenya, maka dibagi 4, maka itu 2,5% ya. Makanya ini 2,5%. Lalu ini N-nya adalah 32 ya. 32 berarti ini ada berapa tahun di sini? Ini ada 8 tahun ya. Ini ada 8 tahun ya, ada 8 tahun. Lalu 8 kali 4 32 periode ya. Nah, ini 32 periode. Jadi ini periode ya, ini periode, ini suku bunganya, ini I-nya ya, ini periode. Ya, ini adalah modal ya. Selalu kita buat harga yang mana itu. Nah, lalu ini begitu juga ini 10.000. 10.000 itu adalah nilai modal kita ya, nilai modal kita yang kita ini adalah modal kita sekarang ya. Nah, ini kita masukkan ini, maka kan kita dapatnya ini 8.907. Nah,
Jadi perusahaan membayar tidak lebih dari 8.907 jika diinginkan bunga nominalnya 10%. Nah itu. Jadi kalau kita mau membuat obligasi yang kita harapkan nanti pada tahun yang akan datang itu dapatkan 10.000. Nah, berapa uang yang harus kita bayarkan sekarang? Nah, ini cuma segini ya. Nah, jadi saya harap Anda sudah bisa menghitung ya, bagi saudara-saudara yang suka memegang saham atau mau sudah terbiasa dengan proyek-proyek atau sudah selalu ada pikiran kita itu dalam berusaha, maka hal-hal seperti ini harus Anda perhatikan dengan baik ya. Nah, lalu ada juga nilai masa datang. Nilai ekuivalensi masa yang akan datang seperti apa? Ini didasarkan pada nilai setara dari semua arus masuk dan arus keluar ya. Semua arus masuk dan arus keluar digabung ke depan, sama juga ya. Kalau yang tadi itu adalah ke belakang, ini ke depan ya. Suatu kriteria proyek layak jika present load-nya itu lebih besar dari 0. Nah itu, jadi nilai yang akan datang itu lebih besar dari 0. Nah, kenapa 0? Itu kan menunjukkan untung itu aja kan. Present load-nya itu kan nilai yang akan datang itu adalah kita lihat adalah nilai pengeluaran dan pemasukan, itu aja kan. Nggak lebih daripada itu. Nilai pengeluaran dan pemasukan itu kita lihat kalau dia itu selisihnya lebih besar dari 0, maka itu proyek jalan kan gitu. Nah, aturannya yaitu jika ini pada mar sekian, ini mar itu kan tentunya tadi itu sudah kita sebutkan bahwa kita yang menentukan proyek tersebut layak secara ekonomi. Itu aja ya. Nah, untuk melihat masa depan sebuah proyek hubungannya adalah ini ya. Contoh, mari kita lihat untuk lebih memudahkan. Lalu ini ada investasi sebanyak 10.000. Ini investasi 10.000 ya. Kalau kita lihat ini ya. Dibuat ini 10.000. Dapat dibuat akan menghasilkan seragam setahun sebesar 5.000 selama 5 tahun. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini akan ada pendapatan 5.000 ya. Tahun. Lalu kemudian nilai pasar atau nilai sisanya pada tahun kelima itu ada 2.000. Nilai akhirannya. Pengeluaran tahunan itu 3.150 ya. Ini 3.150 tahun. Pengeluaran ke bawah ya. Ke bawah pengeluaran yaitu 3.150. Perusahaan bersedia menerima proyek apapun menghasilkan ini adalah I-nya itu adalah ada 10%. Tunjukkan apakah ini merupakan investasi yang dilakukan menggunakan metode FW. Nah, kita lihat aja bahwa nilai sekarang daripada ini nilai FW. Nah, sekarang pada nilai FW ini ya, nilai pada tahun kelima itu seperti apa gitu ya. FW-nya berapa? Nah, berarti FW misalnya untuk yang ini tentunya ini adalah pengeluaran, makanya ini adalah negatif. Harganya itu adalah 10.000. Nilai sekarangnya ya, nilai sekarang 10.000 baru nilai yang akan datang dibanding dengan nilai sekarang kan gitu. Nilai sekarang kan 10.000. Itu ada 10%, sudah ada I-nya ya, sudah ada 10%. Lalu ini periodenya selama 5 tahun. Nah, udah bisa kita hitung. Ini adalah perhitungan nilai modal yang kita keluarkan ya. Uang yang kita harapkan ya. Investasi yang kita harapkan yang 10.000 itu ya. Di awal tahun ya, di awal tahun pada tahun 0. Nilai pada tahun yang akan datang itu berapa? Nah, inilah dia hasilnya ya. Nilai yang akan datang itu
sekitar itu 16.000 ya, 16.105 dolar nilai yang akan datang. Ingat, nilai yang akan datang, uang yang segini itu, uang yang akan datang nilainya segini. Nah, nilai yang 5.000 ini, berapa nilai yang akan datang? Nah, kan gitu lagi. Yang berapa ini? 5.500 ya, 5.500. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Ini, nah, sekarang ini nilai yang akan datang 5.500, kemudian nilai 3.150 itu yang akan datang berapa? Nah, namun karena ini adalah, kalau kita lihat di sini pada setiap tahun pengeluarannya itu, pengeluaran dan pendapatannya itu adalah sama, maka ini kita lihat selisihnya, yaitu 5.000 dikurang 3.150, maka akan dapat itu 2.000. Ini 5.500 ya, ini 5.500, 2.350, maka ini akan dapat 2.350. Inilah dia ini ya. Ini selisih ya. Lalu ada 2.000, nilai akan datang 2.000, ya udah, memang nilai akan datang tetap 2.000. Jadi nggak ada faktor perkalian lagi konversinya. Nah, maka kita dapatkanlah bahwa nilai yang akan datang proyek ini adalah 242. Artinya bahwa ini pada rate 10%, pada I 10%, maka proyek ini dapat diterima. Bisa jalan proyeknya gitu. Nah, itu nilai ekivalensi ekivalensi uang itu ya. Jadi sekali lagi saya harap Anda bisa belajar dari nilai ekivalensi itu ya, tolong dipelajari dengan baik. Nah, ini ada lagi. Misalnya sebuah peralatan untuk meningkatkan produktivitas. Biaya nilai investasi 25.000. Investasi tentunya itu di awal ya. Ini di awal ya, di awal. Lalu peralatan tersebut memiliki nilai pasar 5.000 pada tahun yang akan datang ya. 5 tahun yang akan datang. Ini 1, 0 tentunya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, lalu memiliki nilai pasar, peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh peralatan tersebut adalah 8.000. Tentunya ini 8.000 adalah penerimaan ya, positif ya. 8.000 ini dia 1, 2, 3, 4, 5 karena masa studi kita itu 5 tahun ya. Lalu ini tentunya sudah ditambah dengan biaya operasi dan pendapatan ya, itu. Lalu MAR-nya itu ambil 20%. Nah, itu berapa itu Mas saya menggunakan apakah proposal ini bagus atau enggak gitu. Sekali lagi, proposal bagus apabila FW-nya lebih besar daripada 0 ya. Kita lihat aja nilai ekivalensi 25.000 pada masa tahun yang akan datang berapa, kan gitu. Dan ini adalah positif, di atas ini positif, sedangkan di bawah ini adalah negatif ya. Ini positif, negatif. Ini 25.000 ya. Nilai masa akan datang berapa? Ini F future per present ya. Ini 20% I-nya, dan 5 tahun yang akan datang atau periodenya 5 tahun. Maka akan kita dapatkan ini adalah 25.000 kali ini, dapatkan ini ya. Nah, jadi nilai yang akan datang ininya saja itu adalah 62.000 lebih. Lalu itu pendapatan yang kita peroleh ya, selisih pendapatan pengeluaran dan pendapatan itu itulah namanya produktivitas, itu adalah 8.000. Nah, kita lihat ini adalah kita penerimaan yang tahunan, dan nilai yang akan datang itu berapa? Tuh kita lihat ini 20%, ini 5 tahun dan itu ya. Lalu ini 5.000 kenapa nggak kita kalikan? Karena memang sudah daripada masa itu sudah kita tahu bahwa nilai peralatan itu tinggal 5.000 masa akan datang. Dari awal kita sudah tahu. Maka sesudah kita hitung, maka kita lihat FW-nya itu adalah 2.325,3. Nah, itu dia. Nah, coba Anda simulasikan ya. Kapan ini tidak bisa perusahaan ini apa? Pada saat MAR berapa? Coba lihat ini. Buat di dalam tabel ya, pada I20 ya. 20%, maka
Sorry. Ini I dan ini adalah FW-nya. Coba hitung nanti ya, pada 20% ini adalah 2.325,3. Nah, coba tentunya nggak mungkin ke atas ya, ke bawah misalnya 15, 10. Nah, coba lihat ini. Sehingga Anda juga nanti bisa membuat perhitungan dengan baik. Menghitung ini mungkin 5 menit aja. Sudah mudah ya. Sudah sangat mudah karena silakan menggunakan Excel untuk memudahkan kita analisa. Tetapi tetap juga Anda harus terbiasakan menggunakan kalkulator ya. Kalkulator juga ini dilakukan aja perhitungan kalkulator karena ini kan sudah ada rumusnya ya. Rumus yang ini saya kira ini sudah ada rumusnya pada nilai ekuivalensi uang pada kuliah kita yang lalu. Nah, lalu ada nilai tahunan. Nilai tahunan itu berarti ekuivalensinya kita buat semua pengeluaran dan pendapatan itu kita kembalikan kepada ekuivalensi tahunan. Nah, jadi semua kita hitung berdasarkan annual growth-nya. Nah, gampang aja. Jadi tadi kan sudah kita lihat nilai sekarang, nilai yang akan datang, nilai tahunan. Nah, bagaimana ini nilai tahunan? Sama aja. Nah, jumlah capital recovery sebuah perusahaan. Jadi gini. AW adalah nilai tahunan adalah pendapatan ekuivalensi tahunan. Kalau pendapatan tahunan berarti itu R dikurangi biaya ekuivalensi tahunan E ya, dikurangi biaya pengembalian modal tahunan. Nah, ini capital recovery. Nah, kenapa ini nilai tahunan dibuat seperti ini? Karena Pak, kita itu menghitung semuanya itu berdasarkan tahun. Ya, pengeluaran, pendapatan harus kita hitung di dalam tahunan. Nah, lalu di sini ada pengembalian modal. Nah, itu kan termasuk biaya, ya. Nah, sekali lagi, kita harus membuat ekuivalensi tahunan, yaitu pendapatan kita per tahun, pengeluaran kita per tahun, lalu pengembalian modal per tahun. Kan cuma itu aja kalau yang namanya analisa uang ya. Pendapatan tahunan, kemudian pengeluaran tahunan, dan pengembalian modal start tahunan. Kalau Anda mau beli angkot ya, ini berapa sih pendapatan per tahun? Lalu berapa sih pengeluaran per tahun? Lalu berapa sih uang yang kita butuhkan untuk mengembalikan pembelian angkot? Gitu aja mikirnya. Jangan terlalu rumit-rumit ya. Jangan terlalu rumit. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa AW itu suatu proyek setara dengan PW dan FW-nya ya. Nah, itu dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini tetap juga bahwa AW itu harus lebih besar daripada nol ya. Jadi capital recovery sebuah proyek sama dengan biaya tahun yang seragam ya. Biaya tahun ini termasuk kerugian nilai aset ya. Bunga atas modal yang diinvestasikan ya. Lalu ini contohnya misalnya gini, itu lebih mudah gini. Ini capital recovery ya, pengembalian modal ini. Pengembalian modal adalah pertama investasi awal dikurang dengan nilai masa proyek. Nah, untuk bisa kita tahu berapa pengembalian modal, kita harus tahu nilai awal dan nilai akhir. Kan gitu. Jadi misalnya gini, ada contoh mesin, harganya awalnya adalah 10.000. Kita beli mesin. Beroperasi selama 5 tahun. Ya, dan memiliki nilai pasar, nilai akhir 200. Nah, MAR-nya 10% tahun. Berapa sih pengembalian modalnya ini per tahun? Nah, kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau beli angkot harganya 200 juta. Lalu angkot ini akan kita tukar 5 tahun lagi. Sesudah itu 5 tahun lagi harga jualnya sekian. Nah,
Kalau begitu, kalau saya sebutkan saya mau untungnya itu adalah 10% setahun, berapalah uang yang harus saya simpan per tahun, kapital recovery-nya per tahun selama 5 tahun itu. Ini sini. Makanya ini ketika Anda berjumpa dengan orang awam, nggak apa-apa, tapi ceritanya jangan cerita hubungan ekonomi teknik ya. Sederhana aja yang gini-gini dibuatnya. Nah, kalau kita lihat tentunya untuk capital recovery itu adalah uang yang kita yang aset awal ya, itu adalah kenapa? Karena ini pengembalian kita harapkan tiap tahun. Ini adalah dari uang yang sekarang ya. Ini periodenya 5 tahun. Dan ada 5.000 sisa yang akan datang ya. 5.000 yang akan datang. Ini kita buat tahunan ya. Ini future ya. Maka kita dapatkanlah. Inilah uang yang kita harus keluarkan setiap tahun ya. Capital recovery-nya harus kita sisihkan 2.310 untuk pengembalian modal. Nah, contoh mari kita lihat di sini. Mari kita lihat ya. Inilah perbedaannya kalau kita menggunakan nilai awal dengan nilai akhir ya. Kalau nilai awal kita harus menghitung masa recovery ya. Kita lihat biaya ini adalah sebuah mau beli peralatan baru ya. Tujuannya apa? Meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan produktivitas. Nah, biayanya berapa? 25.000. Nah, 25.000 ini 5 tahun ya. Studinya 5 tahun ini ya. Ini 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini investasi awalnya 25.000 negatif ya. Lalu dia itu memiliki pasar nilai terakhir itu 5.000. Nah, ini pada tahun kelima tentunya. Lalu peningkatan produktivitas karena peralatan 8.000 per tahun. Ini 8.000 per tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, masing-masing 8.000 ya. Itu apanya? Jika marnya 20%, ini mar 20%, apakah portfolio ini bagus? Nah, kita lihat. Ya. Kita lihat seperti apa dia. Nah, ini semua kasus ya, yang baik yang di atas maupun yang sekarang silakan coba ya dengan menggunakan metode FPW, metode FW ya. Coba nanti lihat. Nah, penyelesaiannya gini ya. Nilai anual tahunan adalah nilai investasi ya. Ini nilai tahunan kita. Nilai tahunan kita sudah ini kan, ini tidak kita ganggu buat lagi. Lalu ini adalah 25.000 itu adalah biaya investasinya itu harus kita lihat ya. Biaya investasi kita itu berapa ya. Ini kita lihat di sini kan 25.000 ya. Biayanya 25.000. Lalu ini kita gunakan lagi uang itu untuk mengembalikan uang ya, mengembalikan uang setiap tahunnya berapa gitu. Nah, ini dapat kita lihat ini 8.000 ya. Ini adalah uang yang kita dapatkan setiap tahun, lalu dikurangi dengan nilai 25.000 ini ya, yang harus kita kembalikan setiap tahun ya. Ini kita lihat tadi A per P ya, selama 20% dengan nilai 5 tahun, dan nilai akhirnya ini kita lihat nilainya setiap tahun. Nilai ini setiap tahun berarti A per F ya, 20% itu sebesar nilai 5.000 ya, nilai 5.000-nya ini ya. Kalau ini 25.000 ini adalah ini, sedangkan 8.000 ini memang sudah diagihkan tiap tahun, jadi nggak perlu lagi kita faktorkan apa-apa. Sehingga dengan demikian ini akan diperolehlah 312.
Nah, sehingga AW-nya itu adalah sekian ya. Saya kira itu. Baik. Ada metode IRR ya. Metode IRR itu adalah menggunakan discount rate ya. Discount rate itu meningkatkan suku bunga. Dari suku bunga inilah kita perkirakan berapa present worth-nya sekarang. Nah, present worth itu tentunya adalah nilai daripada internet apa itu present worth itu sama dengan 0. Ini berarti ada nilai uang masuk dan uang keluar sama kalau ini terjadi. Nah, kalau ini terjadi, itu apa yang terjadi? Itu belum ada hitungannya, belum ada laba rugi ya. Nah, coba kita lihat. IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang mengurangi jumlah nilai sekarang dari serangkaian penerimaan dan pengeluaran menjadi 0. Ingat ya, IRR itu pada saat nilai sekarang itu sama dengan 0. Nah, coba misalnya dengan menggunakan formulasi PW, IRR adalah I% di mana terjadi kapan? Ya, ini kalau kita lihat di pendapatan bersihnya ini RK, yaitu pendapatan bersih setiap tahun. Lalu ini EK, pengeluaran bersih setiap tahun. Itu sama ya, tapi ini dalam keadaan apa? Present. Keadaan sekarang. Ini F ya, dibanding dengan future ya. Future. Nah, pada saat ini sama, maka pada saat inilah kita dapat hitung berapa harga I ya. I berapa persen. Nah, I berapa persen di sini. Inilah namanya untuk menentukan IRR, Internal Rate of Return. Nah, kapan ini suatu proyek jalan? Jika IRR-nya, nilai pertumbuhan uangnya itu lebih besar daripada MAR. MAR itu sudah ditentukan tadi ya, oleh pemilik juga banyak berperan di situ. Milik modal ya. Nah, itu caranya metode IRR ini. Caranya itu kalau kita lihat itu ini yang sering nanti Anda salah ya ketika melakukan perhitungannya di rancangan pabrik. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah hubungan antara nilai sekarang pada I tertentu. Ini positif dan ada negatif ya. Nah, pada I tertentu ya. Ini present worth-nya ya. Nah, jadi sekarang kita mau mencari present worth itu kapan sih mendapatkan IRR pada saat ini. Pada saat ini, di mana pada saat ini nilainya menjadi 0. Nilai pemasukan dan pengeluaran jadi 0. Apabila kita jumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Kita menghitung dengan coba-coba ya. Masukkan nilai berulang sehingga net present value-nya sama dengan 0. Atau interpolasi. Interpolasi itu apabila sudah kita lihat bahwa angkanya itu sudah mendekati. Misalnya di sini ini adalah present worth-nya itu adalah positif 5 misalnya. Ini adalah misalnya negatif 5. Ini udah bisa dihitung. Kapan ini? Present worth-nya berapa ya? Nah, bisa kita lihat pada I berapa ini. Ini kan bisa misalnya pada I tertentu kita dapatkan ini, pada I tertentu kita dapatkan ini. Baru kita menggunakan interpolasi seperti ini. Silakan Anda lihat hitungannya. Boleh dua-dua ya, bisa menggunakan IRR, bisa menggunakan ini. Contoh, mari kita lihat. Ada investasi 10.000 ya. Ini ada 10.000 menghasilkan 5.500. Ya, berarti uangnya 5.500 tahunan ya. Kemudian nilai pasarnya 2.000. Pengeluaran tahunnya 3.150.
perusahaan bersedia menerima proyek apapun yang akan menghasilkan 10% atau lebih. Jadi ini ada uang dia ada rupanya, tetapi dia nggak tahu ini perusahaannya mau apa. Maka dia tawarkan ini uang ke orang, bisa ya. Tawarkan uang ke orang, lalu bisa nggak kamu kasih saya 10%? Internal rate-nya sekian. Bisa kita hitung seperti itu. Nah, jadi present load sekarang itu kan kita harapkan 0 ya. Itu tadi pendefinisian kita untuk menghitung present load itu, menghitung I itu jika present load-nya sama dengan ini ya, sama dengan 0. Nah, ini present load itu tentunya adalah semua dana yang kita hitung. Berarti kalau kita buat ini ya, garisnya ya, ini 10.000 ya, 10.000 masukkan seragam selama 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5.500 ya. Lalu nilai pasar atau nilai sisa ini ada, ini 5.500. Ini adalah 2.000. Pengeluaran setiap tahun itu ada ini. Ini tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, 5. Ini adalah 3.150. Nah, hitungnya berapa I-nya ini? Nah, cara ngitungnya sudah kita lihat tadi ya, bahwa yang pertama ini adalah 10.000 tentunya. Semuanya ini harus kita konversikan ke nilai sekarang. Nilai sekarang ya. Nah, ini nilai sekarang tentunya tetaplah ini 10.000 karena nilai sekarang. Lalu antara pendapatan dan pengeluaran kita lihat ini 5.500 dikurang 3.150. Yang nilai sekarang ini adalah berdasarkan tahun, ini adalah nilai tahunannya. Berarti nilai sekarang berapa? Ini kita belum tahu lah. Kemudian nilai yang akan datang itu ada 2.000. Ada 2.000. Berarti nilai sekarang berarti P per F ya. 5%. Maka dapat kita hitung. Kita coba dulu. Kalau dia 5% berapa? 5% kita coba, kita masukkan ke sini. Ternyata dapat ini adalah 1.741 ya. Nah, lalu pada kita coba lagi. I15 sekian. Ini ternyata udah menjadi minus 1.128. Nah, berarti ini kan antara ini kan ada 0 ya, pasti ada 0. Berarti kita harus buat interpolasi ya, interpolasi. Jadi lebih bagus interpolasi daripada ekstrapolasi ya, karena kalau ekstrapolasi nanti bisa menghasilkan error yang paling besar, yang banyak. Dan ini pun kita harapkan ini bisa Anda gunakan misalnya dicoba lagi misalnya pada I 10% misalnya. Ini kan kalau kita lihat di sini mendapatkan dia buat interpolasi itu adalah 11,07% ya. Nah, padahal yang sebenarnya coba misalnya kalau 10% seperti apa? Dapat nggak seperti ini gitu? Ya. Coba lagi simulasikan ke sini ya, ke persamaan yang ini. Dapat nggak ini 11,07%. Biasanya ini nanti karena dia berdekatan antara 10 dan 15, ini adalah nanti akan lebih lebih akurat ya. Nah, baik kita lihat ya. Ini saya kira sama saja ya. Sebuah perusahaan mempertimbangkan membeli alat baru. Investasi modal 345.000. Ya, perkiraan pasar setelah masa studi 115, pendapatan tahunan sekian, biaya tahunan sekian. Anda diminta oleh manajemen untuk menentukan RR ini dan membuat rekomendasi. Mar perusahaan adalah 20%. Nah, ini ya. Kita lihat ya, pendapat ini adalah 115 ya. 6 tahun ya. Lalu ini ada
investasinya ini, kemudian uang selama 5 tahun itu 115 ya. Kemudian pendapatan tahunan 120 ya. Nilai pasar terakhirnya 115 ya. Lalu tahunannya 120, berarti ini adalah 6 kali ya. 6 kali 120 ini total pendapatan ya. Ini nilai akhir, ini pendapatan, berarti 835. Ini adalah pendapatan. Pengeluaran itu adalah ada 345 ya modal awal, dan ini adalah pengeluaran 6 kali 22 ya. 6 kali 22. Maka ini pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran sehingga menghasilkan IRR lebih besar dari 0. Kita lihat di sini secara umum ini adalah pengeluaran adalah 477, pendapatan adalah ini. Nah, sekarang benar nggak ini? Hitung IRR-nya. Pada saat PP sama dengan 0. Kita lihat kembali lagi. Ini adalah ini ya. Lalu ini pendapatan dan pengeluaran tahunan ini, dan ini adalah nilai akhir. Kita lihat lagi. Pada I berapa? Belum tahu. Pada I berapa? Belum tahu ya. Nah, kita masukkan ini. Lalu kita coba-coba pada I20 kita dapatkan ini, dan pada I25 kita dapatkan ini. Nah, ternyata IRR-nya tentunya ini lebih besar daripada MAR. Berarti sesudah kita sesudah kita interpolasi, maka kita dapatkan IRR-nya adalah 22,16, sedangkan perusahaan menetapkan 20. Berarti apa yang terjadi? Bahwa ini proyek layak dilaksanakan, gitu ya. Proyek dilaksanakan. Lalu ada metode external rate of return. Ini juga metode ini mengasumsikan bahwa semua dana dan penerimaan bersih yang diperoleh diinvestasikan kembali dengan harapan tingkat pengembaliannya lebih besar daripada MAR. Jadi uang yang diperoleh pada periode tertentu itu, pada periode studi itu, udah investasikan lagi. Seperti apa kalau gitu? Kan gitu. Karena apa? Nanti pemegang saham juga akan merasa bahwa ini uang saya belum ada kembali ke saya, tapi tidak apa-apa, uang saya di situ akan makin besar gitu ya. 3 langkah yang digunakan dalam prosedur perhitungan. Misalnya arus kas keluar bersih diskonto ke waktu 0 saat ini ya, sebesar E% ya. Dalam periode majemuk, semua arus kas masuk bersih digabungkan pada periode tertentu, dan tingkat pengembalian eksternalnya dapat kita lihat di sini. Di sini pada RR itu adalah nilai EK itu kelebihan pengeluaran atas permintaan pada periode itu, yaitu kalau kita sebut keuntungannya ya, atau berapa uangnya. Nah, ini adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Kelebihan penerimaan atas biaya, maka ini kita buatkan pada saat ini sama dengan 0 paling tidak ya. Nah, penerimaan dan pengeluaran itu sama dengan 0. Dengan cara seperti ini. Ingat bahwa ini juga itu berdasarkan persen ya. Berdasarkan persen ya. Berdasarkan persen. Namun uang yang dihasilkan dari setiap apa itu dikembalikan sebagai modal. Nah, ini contohnya begini. Sebuah peralatan baru ingin dibeli untuk meningkatkan produktivitas. Biaya investasi 25.000. Nilai buku alat 5.000 pada 5 tahun datang. Peningkatan pendapatan 8.000. Setelah biaya operasi tambahan dikurangi pendapatan, dihasilkan oleh produksi tambahan. Misalnya E sama dengan MAR 20%. Berapa tingkat pengembalian eksternal tersebut? Apakah itu alternatif dapat diterima? Nah, ya kita lihat aja ini. Ini 25.000 sebagai modal kita, biaya investasi. Lalu pengeluaran itu tahunannya adalah ini, dan ini adalah nilai tahunan, ini adalah RK di sini ya. Kalau kita lihat ini ya, ini adalah pengeluaran kita tahunan ya. Pendapatan kita tahunan, lalu ini adalah pendapatan kita di akhir ya, karena ini adalah nilai akhir ya.
Tapi semuanya harus nilai future ya. Nilai future ya. Kita buat di sini ya. Nilai yang akan datang itu ini adalah nilai future. Sedangkan ini juga ada nilai future ya. Ya nilai future. Kita buat itu, maka kita lihat bahwa kita cari harga I, ternyata ini adalah kita dapatkan 20,08. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Nah, IR diterima. Alternatif hampir tidak bisa diterima karena ini dekat sekali ya. Kenapa? Karena ini 20,088. Ini adalah 20% ya. Itu cara kita kalau kita menggunakan apa tadi? ERR atau External Rate of Return. Nah, lalu ini payback period analysis. Ini tujuan kita apa? Membuat ini adalah mengetahui berapa lama. Tentunya bisa berapa tahun, bisa berapa bulan. Suatu investasi akan kembali. Nah, kita kan selalu pikir, oh lama kali kembaliannya. Coba nanti kalau Anda menghitung-hitung rumah ya. Kalau Anda beli properti, biasanya itu uang itu dengan apa namanya dengan Anda beli properti dan Anda menyewa atau membeli, itu biasanya sekitar 20 sampai 25 tahun. Nah, 25 tahun dulu Anda sewa, baru harga itu sama dengan yang sekarang. Misalnya gini, harganya 1 miliar. Lalu itu Anda untuk itu berapa itu harga properti segitu? Kalau kita sewa itu sekitar 1 miliar dibagi dengan 20 tahun. Sekitar itu biasanya. Coba nanti Anda perhatikan seperti apa ya. Nah, sering disebut periode pembayaran sederhana terutama menunjukkan rasio liquid proyek daripada probabilitasnya. Metode pembayaran ya. Metode pembayaran kembali menghitung jumlah tahun yang dibutuhkan untuk arus kas agar sama dengan arus kas keluar. Jadi payback period paling sederhana adalah nilai terkecil. Di mana hubungan ini terpenuhi berdasarkan konversi arus kas tahunan normal, di mana proyek investasi ini. Nah, jadi ini dia, metode ini mengaitkan nilai waktu, uang, dan semua arus kas yang terjadi setelah sekian tahun. Ya. Cara pengambilannya bagaimana? PBP ini adalah payback period itu lebih besar daripada waktu preferensi, investasi tidak layak. Kalau ini lebih kecil, tentunya layak. Contoh, mari kita lihat. Mari kita lihat seperti ini. Sebuah peralatan baru ingin dibeli untuk meningkatkan produktivitas, ya. Nah, biaya investasi 25.000. Ini 25.000. Ini kita lihat arus kas dulu ya. Arus kas dulu tahun pertama 25.000 tentunya. Itu adalah biaya awal. Lalu nilai buku itu 5.000. 5.000 pada tahun akhir ya. Tahun kelima ini ada 5.000 ya. Tahun kelima ada 5.000. Nah, lalu peningkatan pendapatan 8.000 ya, 8.000 per tahun. Berarti kita lihat tahun pertama ini ada 8.000, ini 8.000, ini 8.000, ini 8.000. Tentunya di sini tambah 8.000 ya. 8.000 pada tahun akhir, maka akan kita peroleh itu sama dengan 13.000. Nah, di sini apa yang dapat kita lihat bahwa pada tahun pertama minus 25.000 ya. Pada tahun ke-0 investasi saat kita investasi adalah minus 25.000. Lalu akhir tahun pertama berapa uang kita sekarang? Ini minus 17.000 karena 25.000 ditambah 8.000 menjadi sekian. Ini ditambah lagi menjadi sekian ya. Ini ditambah lagi, ini sudah positif, udah untung sini. Berarti tahun keempat kita itu sudah untung. Nah, tahun kelima ini udah banyak untung gitu, 20.000. Nah, itu juga merupakan salah satu pendekatan kita bagaimana kita mau menghitung apakah suatu proyek itu layak dijalankan atau enggak. Kan itu tadi ya. Ini kan proyek kita itu ada uang kita, ada uang
itu cocok nggak ini diinvestasikan atau tidak? Itu aja persoalannya. Nah, itu ya. Saya kira ini kalau kita melihat nilai nilai uang dipertimbangkan pada periode ini, maka perhitungan periode diskonnya itu adalah dapat kita lihat di sini. Nah, silakan Anda lihat nanti ini ya. Nah, oke, saya kira itu yang bisa saya lihat, saya sampaikan ya.